Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, benarkah sudah ada perbaikan tata air di DKI Jakarta, khususnya saat air datang dalam jumlah yang besar? Kita akan bahas bersama dengan pakar tata kelola air Firdaus Ali. Selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi Marvin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Firdaus. Ya, mungkin saya akan bagi menjadi dua hal dalam pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan penanganan dan juga antisipasi. Yang pertama mengenai penanganan dulu Pak Firdaus. Kalau menurut Anda, penanganan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, terutama di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang sudah berhasil dan mana yang kiranya masih meleset? Oke, Marvin, pertama adalah saya ikut prihatin dengan kejadian banjir yang sebetulnya harusnya kita sudah menyiapkan sejak jauh hari. Ya, tahun lalu kita memulai tahun 2020 itu dengan hujan yang sangat ekstrim sekali, sehingga 1 Januari itulah penanda masuknya tahun 2020 dengan banjir besar dengan curah hujan yang ekstrim. Di antaranya di Halim itu 377 mm. BMKG bulan Maret dan diulang lagi bulan Juni sudah mengingatkan kita bahwa musim hujan tahun ini, artinya tahun 2020 dan 2021, akan lebih basah dan akan lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Kita sudah di-warning untuk menyiapkan diri untuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi memasuki musim hujan tahun ini. Ya. Lalu kita lihat kondisi apa yang terjadi di lapangan, ya tentunya saya memprihatinkan sekali. Saya melewati Sudirman siang kemarin jam 3, itu Krukut itu masih menggenangi dan sampai mendekati Semanggi itu ya kondisi lalu lintas sangat memprihatinkan sekali. Kemudian saya ke Kemang, ya terlihat sangat menyedihkan sekali kondisinya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita kembali gamang menghadapi musim hujan yang setiap tahun selalu datang. Dan kita juga selalu dilatih untuk menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Seharusnya kita lebih piawai. Ya. Dan saya bisa mengerti kalau pemerintah DKI Jakarta mengatakan sudah banyak keberhasilan. Tentunya kita berikan apresiasi, tetapi ini jauh dari ekspektasi, jauh dari apa yang dijanjikan secara politis oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya harus mengatakan apa adanya ya. Ya, lalu kemudian ukuran 6 jam air akan surut, lalu dikoreksi lagi, dijelaskan lagi, sehingga ini kan juga memberikan tanda tanya bagi kita semua. Ya, saya hanya memberikan beberapa contoh yang simpel sekali. Tadi Pak Wagub sudah menjelaskan beberapa upaya dilakukan, berapa kali Pak Wagub menyinggung di sana bahwa tidak hanya normalisasi. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa beban DKI Jakarta itu memang berat, ya, menampung beban dari hulu, limpasan dari hulu. Lalu kemudian jika hujan lokal di Jakarta, dia juga harus mampu mematuskan atau mengeringkan semua wilayah yang hujannya turun dengan sistem drainasi yang ada. Dan dia juga harus cepat mengirim ke laut. Ya. Kita membantu dari pemerintah pusat untuk mempercepat menyelesaikan sistem rekayasa di hulu, yaitu dengan membangun bendungan Sukamahi dan Ciawi. Dan di dalam kota, ya tentunya tugasnya Pemprov DKI Jakarta dibantu oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR itu adalah melakukan upaya-upaya signifikan untuk memperbesar kapasitas angkut badan air kita, yaitu melalui normalisasi. Baik itu di kali atau kemudian tadi di situ-situ waduk yang ada. Juga yang tidak kalah penting itu memastikan sistem drainasi yang ada, baik mikro, makro maupun penghubung, dan juga termasuk pompa-pompa yang ada cukup kapasitasnya untuk mengeringkan dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga tidak ada masyarakat yang mengalami kondisi seperti yang kita lihat beberapa hari terakhir ini. Saya tidak berpolemik dengan waktu 6 jam. Ya, kalau bagi pemerintah otoritas ketika dia melindungi warganya, banjir 5 menit saja itu juga dampaknya juga akan sama. Kalau barang-barangnya sudah terendam, ya apalagi lebih dari 6 jam. Ya, jadi tugas kita sekarang itu adalah bagaimana mengamankan semua wilayah yang selama ini selalu menjadi langganan banjir. Ya, memastikan daerah itu kemudian tidak mengalami lagi, tidak mengulang hal yang sama setiap tahun. Nah, makanya saya mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta harus bekerja extraordinary. Tidak bisa dengan narasi yang dibangun, tidak bisa dengan diksi yang dikembangkan. Orang butuh tidak hanya komitmen, tapi orang butuh bagaimana di lapangan dikerjakan. Sekali lagi, bagaimana itu dikerjakan.
Jadi ini kondisi yang sebetulnya nggak harusnya kita gamang. Beda, sekali lagi seulang kembali, beda dengan gempa bumi. Gempa bumi kita tidak tahu kapan terjadinya dan berapa besar magnitudenya dan di mana akan kejadiannya. Ya, tetapi banjir, sekali lagi banjir, kita tahu musimnya kapan datang dan kemudian berapa besar kita juga bisa memprediksi dan kita juga sudah tahu polanya dan kita bisa melakukan modeling. Ya, jadi kalau kita gamang, sepertinya ini suatu hal yang sangat menyedihkan sekali, Marvin, dan saya kasihan dengan masyarakat yang ada di wilayah terdampak banjir. Sekali lagi, ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI dan jangan lagi terulang ya di tahun-tahun yang akan datang. Kalau menurut Anda Pak Firdaus, dengan semua fasilitas yang sudah kita miliki, tentunya juga dengan sistem-sistem yang sudah ada saat ini, sebenarnya bisa tidak sih kita itu mengantisipasi untuk adanya kiriman air yang dikatakan menjadi salah satu sumber terbesar hingga akhirnya kalau kita bicara soal bencana banjir yang kali ini terjadi, atau sebenarnya kita memerlukan adanya bantuan lain tentunya untuk bisa melakukan seperti yang Anda sampaikan tadi, extraordinary langkah-langkah seperti itu? Oke, insya Allah bisa, Marvin. Jadi begini, beban air limpasan dari hulu, ya, itu memang ya karena kita tidak mungkin lagi mengembalikan bentang lahan yang sudah berubah fungsi di hulu, ya. Sehingga kita melakukan rekayasa dengan membangun, yaitu bendungan tadi. Bendungan itu menggantikan fungsi resapan. Kita menahan dengan holding capacity yang dimiliki oleh bendungan yang nanti akan selesai di akhir tahun ini, setidaknya 8,2 juta meter kubik kita akan tahan dan kita rilis pelan-pelan. Ya, oke. Terkait dengan beban limpasan di dalam kota, ya, fungsi ya pematusan drainase sangat penting sekali, tetapi juga tidak kalah penting tadi itu adalah badan air yang ada di ibu kota, ya, itu harus ditingkatkan kapasitasnya. Tidak ada pilihan lain, Marvin, kecuali adalah melakukan normalisasi. Normalisasi itu apa yang dilakukan? Yaitu mengembalikan dan kalau bisa meningkatkan kapasitas alirnya. Ya, yaitu dengan tadi itu pengerukan, kemudian pelebaran, di kiri kanannya kita bebaskan dan kita pasang seat pile. Ya, itu yang disebut dengan normalisasi. Konsepnya apa? Untuk mengalirkan air secepat mungkin ke laut sehingga tidak sempat menggenang. Ya, fungsinya adalah fungsi pengendali banjir, normalisasi. Ya, lalu ada narasi baru yang dibangun oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu adalah naturalisasi. Ini adalah hal yang berbeda. Naturalisasi itu adalah fungsinya fungsi estetika. Fungsinya adalah fungsi resapan. Sehingga dinaturalisasi tadi itu adalah bagaimana fungsi keindahan di sekitar badan air atau sungai tadi terbentuk. Ada pohon-pohonan, ada batu-batuan, rumputan, yang kita tahan airnya mengalir pelan-pelan biar dia meresap. Itu dalam keadaan alirannya kecil, dalam keadaan tidak banjir. Tetapi ketika banjir, ketika air melimpas, kita ingin secepat mungkin dia mengalir ke laut. Jadi konsep naturalisasi berbeda. Kalau diterapkan di daerah pergunungan, di daerah pemukiman kecil, mungkin itu cocok. Ya, jadi sekali lagi saya ingin membantu Pemprov DKI Jakarta untuk apa? Untuk fokus ke hal-hal yang sifatnya menyelesaikan masalah. Jangan membangun narasi baru, menerapkan hal-hal yang tidak tepat. Jadi kalau saya bisa memberikan analogi ya, bahwa di Singapura seperti yang digadang-gadang oleh Gubernur Anies itu menunjukkan bahwa ini naturalisasi berhasil. Berhasilnya kenapa? Mereka berhasil merubah fungsi sungai yang dulu adalah sungai tidak ada vegetasi, sekarang jadi vegetasi. Tetapi fungsi pengendali banjirnya mereka alirkan ke bawah tanah dengan terowongan besar. Jadi tidak terlihat ketika musim hujan nanti banjir tadi. Itu yang harus diklarifikasi, dijelaskan, Marvin. Baik, tentunya kita juga ingin melihat juga pandangan dari Anda terkait dengan normalisasi ini. Apakah tentunya dengan ketersediaan dari lahan yang akhirnya kemudian akan berrelevansi dengan sistem perairan kita, apakah sudah cukup untuk kita melakukan itu dan apa yang kemudian menjadi PR terbesar dari pemerintah DKI Jakarta selain tentunya dari normalisasi ini? Kita akan bahas usai jeda. Pak Firdaus, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan kami bersama dengan pakar tata kelola air Firdaus Ali. Pak Firdaus, tadi kita sudah berbincang sebelum jeda mengenai dengan normalisasi itu yang bisa menjadi salah satu kunci untuk bisa meminimalisir paling tidak dari banjir yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Tetapi kalau kita bicara soal normalisasi, Pak Firdaus, artinya diperlukan perubahan struktur yang besar dalam waktu, kalau saya katakan singkat. Karena kalau dikatakan setiap tahun, kan ini cycle akan terus kembali, akan kembali lagi. Dalam artian waktu perubahan itu pun
juga harus dilakukan selama berbulan-bulan dan ini tidak bukan waktu yang lama begitu ataupun sangat singkat. Kemudian langkah apa pertama yang harus dilakukan? Oke, Marvin ya, sebetulnya bahwa kita sudah memberikan ya konsep-konsep yang sangat clear sekali dengan desain yang juga sangat jelas sekali bagaimana strategi penanganan banjir dan genangan di ibu kota. Banyak pakar yang dilibatkan, yang sudah terlibat dan sudah dimasukkan ke dalam Perda DKI nomor 1 tahun 2012 seingat saya. Sekarang itu sebetulnya tugasnya Pemprov itu adalah melaksanakan saja, tidak lebih tidak kurang. Karena apa? Apa yang kita propose, apa yang kita kemudian programkan, misalkan normalisasi dan menambah kapasitas pompa, ya, memperbaiki saluran drainase, membenahi tanggul, ya, lalu kemudian ya membuat tanggul laut, tanggul pantai, itu suatu hal yang sudah sangat jelas sekali. Ya. Tinggal Pemprov tadi melaksanakan apa yang merupakan kewajibannya dalam hal normalisasi. Tugasnya Pemprov itu adalah membebaskan lahan. Pelaksanaan konstruksi semuanya akan dibantu melalui pemerintah pusat. Ya, normalisasi dibandingkan dengan naturalisasi, saya harus jelaskan dalam hal kesempatan pagi ini. Dikaitkan dengan kebutuhan lahan, sudah pasti ya normalisasi membutuhkan lahan lebih sedikit dibandingkan dengan naturalisasi. Saya kasih contoh ya. Normalisasi itu adalah kita lebarkan sungainya, kita bebaskan sepandatnya, kemudian kita perkuat tanggul di pinggirnya dengan memasang seat pile misalkan. Ya. Sementara naturalisasi yang digambarkan oleh Gubernur Anies itu adalah membuat ya pinggir sungai itu selandai mungkin. Ya, dikasih batu-batuan misalkan ya, sehingga otomatis dari gambaran yang ada dari yang apa yang dibangun di Singapura, ya, itu adalah membutuhkan lahan yang jauh lebih luas. Ya, dan fungsinya kan bukan fungsi pengendali banjir. Jadi sekali lagi saya sangat sayangkan sekali ya dikaitkan dengan flood control, dikaitkan dengan pengendali banjir. Ya, menggunakan konsep naturalisasi sama dengan menempatkan sepatu di dengkul, menempatkan sepatu di kepala. Ya, bukan saya mengatakan bahwa kita tidak butuh naturalisasi, butuh barangkali di kawasan perumahan. Untuk apa? Untuk fungsi keindahan. Nah, lalu satu lagi, ya, selalu didengungkan drainase vertikal, ya, membangun biopori, sumur resapan. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Tetapi ingat, jika hujan berhari-hari, tanahnya sudah jenuh air, sudah saturasinya tinggi, muka air tanahnya sudah naik, itu yang namanya biopori, sumur resapan, itu tidak akan berfungsi efektif sama sekali. Saya harus jelaskan ini biar tidak ada kebingungan di masyarakat, karena saya sering mendapatkan pertanyaan tadi. Ya. Jadi saya berkali-kali mengingatkan bahwa tidak ada hal yang tidak butuh pil sakti untuk menyelesaikan banjir di Jakarta. Jadi butuhkan apa? Ya, komitmen yang diikuti dengan aksi nyata. Ya, misalkan dikaitkan dengan pompa. Ya, dari awal jauh hari saya mengatakan kita kalkulasi jika kita menghadapi kondisi curah hujan yang tinggi di wilayah ibu kota, misalkan di atas 150 mm. Ya, kita setidaknya membutuhkan 2.000 sampai dengan 2.500 meter kubik total kapasitas pompa, baik yang stasioner maupun yang mobile. Ya, tetapi dalam 3 tahun terakhir ini penambahannya tidak bermakna. Ya, kalau saya total saat ini kapasitas pompa kita kalau semuanya berfungsi ketika banjir ya, kalau semuanya berfungsi ya, itu tidak lebih dari 530 meter kubik per detik. Ini kan sebuah hal yang ironis sekali yang seharusnya sudah dilakukan jauh hari oleh Pemprov DKI Jakarta. Setahun itu punya waktu kita menambah kapasitas pompa. Kenapa? Dengan fiskal kapasitas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, kota ini harusnya bisa lebih cepat mampu menyelesaikan masalah banjir. Beda dengan kota-kota lain, dengan daerah lain. Mereka tidak punya kemewahan fiskal seperti di Jakarta. Apalagi pemerintah pusat juga dengan sangat terbuka sekali untuk bisa memberikan bantuan untuk DKI Jakarta. Kenapa? Karena ini ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan dignity bangsa kita, Marvin. Oke, Pak Firdaus. Kemudian ini terakhir, tentunya kita ingin berharap agar perbincangan kita juga didengarkan oleh sejumlah orang, terutama juga dari pihak pemerintah juga untuk sama-sama, ayo jangan jadikan banjir ini menjadi kebiasaan tahunan. Tetapi tentunya dari analisa Anda, first thing first, langkah pertama dalam jangka dekat ini, jangka singkat ini apa yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu Pemprov DKI Jakarta dan juga aparat terkait untuk bisa segera kita wujudkan untuk benar-benar menanggulangi semua dampak banjir dan antisipasi. Marvin,
saya katakan waktunya terlambat. Kenapa? Karena ibarat kebakaran, apinya sudah membakar lantai 1, lantai 2. Di saat ini kita hanya bisa melakukan apa? Keluarkan penghuninya, selamatkan penghuninya kalau bisa menyelamatkan barang berharga. Ya, kenapa? Saya berkali-kali mengatakan kalau kita ingin menyelesaikan banjir, kalau kita ingin mendiskusikan banjir, diskusikan banjir itu ketika tidak banjir, ketika musim kemarau. Sebaliknya ketika kita bicara kekeringan air, bicarakan ketika musim hujan. Kenapa? Cara berpikir kita akan jauh lebih normal, ya, lebih logis, ya. Tetapi sekarang ini sudah ada banjir, sehingga saya katakan sekarang pada saat ini kita harus menyelamatkan warga-warga yang tinggal di tempat terdampak dan punya potensi genangan tadi, ya. Paksa mereka untuk kemudian dievakuasi, tetapi ingat, musim banjir tahun ini berbeda dengan musim banjir yang pernah kita lewati di abad yang lalu maupun abad ini. Kenapa? Kita melewati musim banjir ini dalam situasi pandemi COVID-19. Sehingga protokol kesehatan harus melekat. Kalau tidak, jangan sampai ada klaster banjir yang akan membuat masalah baru bagi kita. Jadi Pemprov DKI Jakarta, saya sarankan ya, karena waktu menambah pompa juga akan sangat terbatas. Pinjam pompa di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Jadi sudah sangat terlambat. Saya harus garis bawahi. Sudah sangat terlambat. Sekarang adalah selamatkan nyawa, selamatkan harta benda, ya. Dan kalau perlu kemudian dipaksa masyarakat tadi. Tapi jangka panjang semua sudah ada. Tinggal melaksanakan. Itu aja Marvin. Sekali lagi kita berdoa, ya, mudah-mudahan kita bisa melewati musim hujan tahun ini lebih baik, ya, tidak ada korban, ya, kemudian kita juga melewati pandemi ini juga dengan baik, dengan cepat. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah kami catat poin-poinnya. Terima kasih Bapak Tata Kelola Air Firdaus Ali sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bapak.